Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal, mata kuliah konsep dasar PLS. Sebelum saya mempresentasikan, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, biar kita saling mengenal. Baik teman-teman, nama saya Nurhaniza, NIM saya 2019108. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat. Fakultas saya yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika. Baik teman-teman, saya akan memulai mempresentasikan hasil rangkuman saya terkait perencanaan pendidikan non-formal, di mana sebuah perencanaan merupakan bagian dari manajemen. Pendidikan non-formal adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Nah, kalian udah mengetahui pengertian dari pendidikan non-formal. Saya akan menjelaskan beberapa bentuk pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Namun saya mengambil dua ahli saja, yaitu menurut Batman, Thomas, dan Scott Snell 2004 dan Dr. Anus Oiliang Lee. Yang pertama yaitu manajemen menurut Batman, Thomas, dan Scott Snell 2004. Beliau mengatakan, manajemen adalah suatu seni untuk mencapai tujuan tertentu lewat usaha yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu pengertian manajemen menurut Dr. Andus Oiliang Lee, di mana beliau mengatakan manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Setelah kita mengetahui beberapa pengertian dari sebuah manajemen, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari perencanaan untuk pembangunan masyarakat, di mana fungsi dari sebuah perencanaan untuk pembangunan masyarakat ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, menyusun rangkaian tindakan. Yang pertama, menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan PNF yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non-formal. Dan yang kedua, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, kita beralih ke langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan perencanaan. Langkah yang pertama yaitu melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan lokasi sasaran. Misalnya daerah A, kita harus melakukan atau menganalisis atau memeriksa apakah layak dijadikan sebagai lokasi sasaran atau tidak. Aspek yang perlu kita perhatikan untuk melakukan lokasi sasaran. Untuk menentukan sebuah lokasi sasaran, yang pertama tingkat penghidupan masyarakat, sarana pendidikan masyarakat, dan sumber mata pencaharian penduduk, dan lain-lain. Langkah yang kedua yaitu analisis studi kelayakan, di mana hasil dari analisis studi kelayakan ini memberikan gambaran situasi atau kondisi atau keadaan lokasi menurut aspek yang diteliti. Dan selanjutnya langkah ketiga yaitu menetapkan daerah pengembangan. Maksudnya ialah hasil analisis dan alternatif yang tersedia
dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Maksudnya ini, setelah kita melakukan lokasi sasaran atau menentukan lokasi sasaran, maka kita harus menjadikan sebuah lokasi sasaran itu menjadi lokasi binaan kita. Langkah keempat, menentukan populasi sasaran. Deskripsi yang tepat mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan suatu perencanaan. Ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam menentukan populasi sasaran. Yang pertama, motivasi, kecenderungan dan minat peserta. Yang kedua, kegairahan dan kemampuan peserta. Dan yang terakhir yaitu harapan dan cita-cita. Dan langkah yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Yang berkaitan dengan hal ini yaitu apa yang ingin diketahui atau dipelajari. Yang kedua, sumber belajar yang dapat mendukung kebutuhan belajar masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan belajar yang belum terungkapkan atau materi yang belum kita pahami harus kita tanyakan kepada sumber belajar kita, misalnya guru, atau bisa kita cari di berbagai buku dan internet. Dan yang terakhir yaitu mempertemukan antara kebutuhan belajar dengan sumber belajar. Maksudnya yang dimaksud kebutuhan belajar yaitu peserta didik atau siswa, dan yang dimaksud sebagai sumber belajar yaitu guru atau buku-buku yang dapat dijadikan sumber. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan berbagai bentuk langkah dari sebuah perencanaan. Baik, selanjutnya kita beralih ke beberapa bentuk penyampaian yang dapat digunakan dalam pengembangan. Yang pertama, penyampaian siaran pendidikan. Penyampaian siaran pendidikan bisa melalui radio, televisi, handphone, media massa, media cetak, medsos, dan lain-lain. Yang kedua, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, sistem belajar jarak jauh, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui perencanaan dari sebuah pendidikan non formal, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelenggaraan dari pendidikan non formal. Di sini dasar penyelenggaraan pendidikan non formal ada 5. Ada aspek pelestarian budaya, aspek teoritis, aspek pijakan, aspek kebutuhan terhadap pendidikan, dan aspek terakhir yaitu keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu tentang aspek penyelenggaraan pendidikan non formal. Aspek yang pertama yaitu aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang berada di lingkungan masyarakat, di mana ayah dan ibunya sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan non formal sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang ada di keluarga. Dalam suatu keluarga pasti adanya sebuah interaksi antara orang tua dan anak, anak dengan anak. Aspek yang kedua yaitu aspek teoritis. Ketiga, aspek dasar pijakan. Aspek yang keempat adalah aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Pada zaman sekarang, pendidikan tidak dibutuhkan oleh orang kota saja. Namun, pendidikan juga dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sebab pada zaman sekarang semua serba canggih, semua serba mesin. Kalau kita hidup tidak mengikuti segala perkembangan yang ada, maka kita akan jauh tertinggal oleh masyarakat yang lebih maju. Maka dari itu pemerintah membangun pendidikan non formal ini untuk meningkatkan
masyarakat yang untuk meningkatkan skill masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Maka untuk yang tidak mempunyai pekerjaan, masyarakat akan dibina dan diberi pelatihan melalui program-program yang ada pada PNF. Selain itu, masyarakat ingin maju karena adanya kesadaran dari perkembangan ekonomi, perkembangan iptek. Selain itu juga karena keterbelakangan, kebodohan dan kekalahan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Dan aspek yang terakhir yaitu keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Baik teman-teman, itu saja ya dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan, sebab saya baru belajar juga. Sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, di comment, and share channel saya. Assalamualaikum.